تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa kembali duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita ketika kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah azza wa jalla akan menjagamu. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita bisa menjaga agama Allah azza wa jalla. Dengan demikian kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dirahmati Allah, demikian juga para pemirsa dari berbagai media, di antaranya Hijrah TV yang sudah ikut tergabung setiap malam di satelit Telkom. Demikian juga Yufid, MKH dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil pada kesempatan yang mulia ini. Tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu hukum azimat dalam tinjauan akidah Islam. Azimat, ya, disebut dalam kamus besar bahasa Indonesia, azimat, barang, tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit dan lain-lainnya. Maka Melayu mengatakan tangkal. Ya, azimat dinamakan apa? Tangkal. Ya, maka azimat ini disebut juga jampi, jimat, obat pekasih, obat pengasih, pelet, penangkal, ya, pencacau, pepunden, peripih, susuk, uduh, semuanya itu makna dari apa? Azimat. Baik. Dalam bahasa Arabnya disebut at-tamaim. Jamak dari kalimat tamimah. Barang atau tulisan atau apa saja yang digantung di leher, di mobil, di hewan ternak, di rumah, di restoran, berupa apa? Ta'wizat, perlindungan-perlindungan, tangkal-tangkal, atau berbentuk tulang untuk menggapai manfaat atau menolak mudarat.
Dalam bahasa Arab disebutkan tamimah karena ini penyempurna untuk melindungi diri dari ain, racunnya mata. Karena kalau melihat orang, melihat sesuatu kita heran, ini bahaya, nanti bisa kena racun mata kita. Maka ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah, atau barakallahu laka fiha. Doakan keberkahan bagi yang punya. Nah, orang-orang Arab dulu zaman jahiliyah digantung di anak mereka supaya anaknya tidak kena ain. Kenapa namanya anak? Pasti banyak orang yang apa? Heran. Gemuk sekali ini katanya. Woi, sehat sekali ini katanya. Enggak ada yang mendoakan keberkahan. Akhirnya apa? Kok bayinya tiba-tiba mencret nanti. Bayinya tiba-tiba kurus nanti. Bayinya tiba-tiba nanti apa? Menangis terus waktu menyusu. Ah, ini pengaruh apa? Ain. Ini di zaman jahiliyah yang banyak. Maka digantungkanlah di leher-leher bayi mereka tangkal. Wa hukmuha, apa hukumnya? At-tamaimu muharramatun, azimat itu hukumnya haram. Bal hiya nau'un min anwa'i syirki, bahkan itu bentuk dari bentuk kesyirikan. Kenapa? Lima fiha minat ta'alluqi bi ghairillah, karena di dalamnya manusia dibuat bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada zimat. Akhirnya kalau enggak bawa zimat tidak pede, tidak percaya diri. Apalagi yang suka pertandingan dulu bebadong. Pertandingan bola, pertandingan apa, pasti dia bawa sikap katanya, bawa azimat supaya musuhnya kalah. Yang main bola supaya bolanya 5-6 dilihat sama musuh katanya. Yang asli dibawa sama dia. Musuhnya lihat bola yang palsu. Dan yang lainnya. Sebab apa para hadirin? La dafi'a ilallah, tidak ada yang bisa menolak segalanya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah memberikan syarat itu atau sebab itu kepada makhluk, enggak pernah. Tidak ada tempat kita meminta untuk menolak segala yang menyakiti kecuali kepada Allah. Minta dengan menyebut nama-nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Lihat, ketika kita turun di satu tempat, dan ini perlu kita amalkan para jamaah, turun di masjid, turun di mana saja, ini asbab juga untuk menghindarkan diri dari corona ini. Sebagaimana hadis Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan segala yang diciptakan. Nah, ini turun di satu tempat supaya jangan apalah, di mana dia kena, di rumah sakit dia kena katanya. Di mana dia kena, di pasar dia kena. Nah, maka apa? Jangan lupa zikir ini. Lam yadhurruhu syai'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dimudaratkan oleh apapun sampai dia berpindah dari tempat itu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Haluan, coba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Apa cuan? Haluan, ulangin. Ya Allah, doa. Pacuan. Mana dia ada yang bagas itu? Ada yang bagas. Mbak ya? Ulangin. Amir.
Barakallahu fikum. Mbe Ramli. Cakra. LC ini. Alhamdulillah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini baca insyaallah enggak ada apa-apa sudah. Selalu dibaca, turun satu tempat, baca ini. Ulangin Pak Lutfi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bagas, bagaimana? Sudah hafal? Belum? Aja. Almar tuh, ada dia? Aneh. Alhamdulillah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Barakallahu fikum. Jangan ndak hafal ini. Ini doa perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita pakai, bukan pakai azimat. Yang digantung di leher, dikantung di perut, digantung di mana? Di pergelangan tangan, pergelangan kaki. Ini yang kita baca para hadirin. Baik. Dan azimat ini la takhlu min thalath halat. Tidak sunyi dari 3 keadaan. Yang pertama, imma an takuna syirkan akbar. Kemungkinan pertama dia ini jatuh dalam syirkul akbar. Hukum azimat. Au asghar, atau yang kedua kemungkinan syirik asghar, syirik kecil. Atau minimal hukumnya haram. In kanat minal Qur'an, jikalau azimatnya dari Al-Qur'an. Jikalau azimatnya dari Al-Qur'an. Baik, wal adillatu ala dzalik. Adapun dalil-dalilnya. Wa fi sahih, dalam sahih Al-Bukhari, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, dalam sebagian safar beliau. Fa arsala rasulan, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan. Siapa itu? Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Ini adalah bekas anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harithah. Lalu apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusannya ini? Alla yabqayanna, atau alla yubqayanna. Jangan tersisa, jangan tinggalkan fi raqabati ba'irin qiladah, kalung yang ada di leher onta. Min watarin, berupa watar. Watar itu apa? Tali panah, tali busurnya. Yang mana orang jahiliyah dahulu, ya, kalau tali panah itu sudah rusak di leher ontanya, diganti dengan yang baru. Afwan, kalau tali panah mereka rusak, yang ada di panah itu mereka ambil, digunakan untuk di leher ternak mereka. Apa tujuannya? Supaya binatang ternaknya tidak kena ain, tunggangannya tidak kena ain,
Sekarang apa? Mobil, motor. Nanti keluar terbaru, solah gati. Nah, ini hati-hati, ini kena ain nanti ini. Seharusnya apa? Masya Allah, tabarakallah, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi. Seperti itu ucapan kita kalau teman kita punya sesuatu yang kita heran kepadanya. Jangan la ilah. La ilah katanya. Ya. Luar biasa. Biasa di luar. Fal yubarik, ucapkan doakan barokah. Nah, orang-orang jahiliyah itu keyakinan seperti itu. Jadi tali panahnya itu kalau sudah rusak, dipakaikan di mana? Di leher untanya, leher kendaraannya supaya tidak kena ain. Illa quti'at, berupa watar atau kalung, apa saja itu sebagai azimat, hendaklah diputus atau dipotong. Ini dia perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid ibn Harithah ketika dikirim kepada para sahabat, periksa leher-leher unta mereka, kendaraan mereka. Kalau ada zimat di lehernya, potong. Maka di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Harus potong. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan ucapan melarang azimat ini, tetapi juga dengan apa? Cara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan pengingkaran terhadap kesyirikan, termasuk ketika safar. Kenapa? Karena safar ini madhinnatul halak. Banyak orang binasa zaman dahulu kalau safar. Maka apa? Macam yang dilakukan. Termasuk juga ya kita. Hatta yang berangkat haji diundang orang alim mengisikan dia kopernya, ditaruhkan azimat. Atau yang berangkat ke Malaysia katanya, ditaruhkan apa? Tasnya, kopernya azimat. Bahkan dia dimandikan dulu sebelum berangkat katanya. Supaya apa? Supaya tidak ditangkap sama polis. Kenapa? Dia masuk gelap. Kalau bahasa Melayu pendatang haram katanya. La ilaha illallah. Ini musibah nih para jamaah. Dan memang safar itu madhinatul halak, ya, banyak orang celaka. Dan Nabi SAW juga mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Maka Nabi SAW tidak membiarkan hal tersebut. Dengan lisan Nabi melarang, dengan ucapan pun juga Nabi SAW melarang dan mengingkari. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Al-Hakim dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqa jamak dari kata ruqyah, ndek nerokok kenana. Rokok lain babna haram. Ruqyah jampi yang bukan dari Quran, bukan dari jampi sunnah, bukan juga dari doa-doa yang bagus. Wat tamaim, nah ini dia azimat. Wat tiwalah, guna-guna, pelet, senggeger. Syirkun, itu adalah apa? Syirik. Hadis ini ada kisah disebutkan dalam lafaz Abu Dawud dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, sesungguhnya Abdullah melihat ada khayt di leherku, ada benang.
Ibn Mas'ud bertanya, "Ma hadza?" Qultu khait ruqiya li fihi. Oh, ini benang yang sudah dijampi. Benang yang sudah dijampi. Qalat fa akhadhahu thumma qata'ahu. Langsung Ibn Mas'ud mengambil benang yang ada di leher istrinya, dipotong terus. Thumma qala, Ibn Mas'ud berkata, "Antum al Abdillah la aghniya 'anil syirk." Kalian ini keluarganya Abdullah bin Mas'ud tidak perlu syirik. Tidak boleh syirik. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, azimat-azimat, guna-guna, pelet, senggeger, syirik. Faqult, istrinya mengatakan, "Laqad kanat aini taqdhif." Mataku ini enggak bisa berhenti bergerak, kata istrinya. Aku datang ke salah seorang perempuan Yahudi, atau aku datang kepada fulan al-Yahudi, kalau aku diruqyah berhenti dia bergerak. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innama dzalika amalus syaitan." Itu adalah perbuatannya syaitan. Kana yankhasuha biyadihi fa idza raqaha kaffa anha. Dia yang menggerakkannya dengan tangannya, maka kalau dijampi dia diam, dia tenang, berhenti bergerak, berdenyut. Padahal sudah cukup engkau ucapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, "Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi antash syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman." Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya seluruh manusia. Adhibil ba's, hilangkan penyakit ini. Ishfi, sembuhkan. Anta syafi, engkau yang maha penyembuh. La shifaan illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Asyahid di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Pertanyaannya sekarang, apakah azimat itu syirik kecil atau syirik besar? Naqul, kita jawab, bihasabi ma yuridul insanu minha. Tergantung niat orang sekarang. In ittakhadhaha mu'taqidan annal musabbib lil mahabbah huwa Allah fahiya syirkun asghar. Kalau diyakini itu sebatas sebab yang menjadikan itu tertolak maupun datang hanyalah Allah Azza wa Jalla, tapi ini dijadikan sebagai sebab, maka ini syirkul asghar. Apa kaidahnya syirik kecil itu? Apapun yang bukan sebab dijadikan sebab, itu syirik kecil. Dengan meyakini Allah, tetapi dia buat ada sesuatu menjadi sebab, padahal tidak ada dalilnya. Ini namanya jatuh dalam syirkul asghar. Wa in i'taqada annaha taf'alu bi nafsiha, jikalau diyakini azimatnya yang membuat reaksi, dia yang membutakan matanya polisi sehingga enggak lihat, dia masuk nyelundup ke Malaysia, masuk ke perbatasan enggak lihat polisnya. Ya, ini azimatnya luar biasa ini katanya. Ya, ini batu okok ini. Batu akik. Ini azimatnya, kecubung sakti. Kalau diyakini dia ini yang memberi, ya, dia yang bereaksi, syirkul akbar. Kenapa? Ini sudah merusak rububiyah Allah Azza wa Jalla. Sebab yang bisa kasih manfaat, yang bisa kasih mudarat itu hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah menitipkannya di kecubung.
Nggak pernah juga nitipnya sama keris. Baik. Wa hadzal hadis ini, inilah dalil utama di dalam bab ini. Maka di sini dilarang segala bentuk jampi yang syirik, tidak dikecualikan, ya, kecuali jampi yang bersih dari syirik. Kemudian juga dibawakan dalam hadis ini anna tamaim muharramah mutlaqan. Tamimah itu, azimat itu haram mutlak. Karena Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Jampi dikecualikan yang dari Quran dan hadis dengan dalil. Adapun azimat enggak ada pengecualiannya. Baik. Wal aghlabu annaha syirkun lima yaqa fihi min at-ta'alluq bi ghairillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak mengatakan tamaim, azimat itu syirik karena keumumannya orang dibuat bergantung kepada siapa? Selain Allah azza wa jalla. Maka kalau bawa azimat tenang rasanya. Kalau enggak bawa was-was dia. Di samping itu kita menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Dan tidak ada satupun dalil yang mengecualikan ada azimat yang boleh. Oh ini azimat dari Al-Quran ini katanya. Ada istilahnya orang Sasak namanya ada indarum. Tahu indarum? Quran kecil 30 juz yang dimasukkan ke dalam aluminium. Langsung jadi apa? Jadi kalung. Yang bentuknya segi 4 itu. Ini indarum namanya itu. Kecil Qurannya, dibaca enggak? Enggak bisa dibaca. Ya. Jadi hadis ini nih tidak mengecualikan tamimah, tidak mengecualikan azimat. Oh kecuali azimat Quran boleh, enggak ada. Umum Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampi dikecualikan yang ada dalilnya. Yang tidak ada dalil ini syirik. Adapun azimat tidak ada sama sekali. Sebab andai kata azimat ada, Nabi SAW lebih dahulu pakai azimat. Kenapa? Nabi sering perang soalnya. Nabi lebih butuh untuk kebal. Tapi ternyata Nabi enggak kebal. Mana dia waktu perang Uhud, patah gigi Nabi SAW, peleng. Kemudian kepalanya luka sampai Nabi SAW kesal sebagai manusia pada zaman. Apa kata Nabi SAW? Kaifa yuflihu qaumun waqad syajjau nabiyahum. Bagaimana suatu kaum akan beruntung sementara mereka telah melukai nabinya. Lamun bahasa anta tulah manu anta. Kualat. Nabinya dilukai katanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa laka minal amri syai'. Enggak ada urusanmu mereka itu beruntung atau tidak ya Muhammad. Tulah manu tuh enggak ada padamu. Allah yang punya urusan itu. Kualat dan tidak itu enggak ada pada kamu. Itu Allah yang punya urusan. Tapi ternyata Nabi luka. Ya. Nabi SAW pernah naik kudanya atau untanya, jatuh dia babak belur. Nanti ada kebal. Ya, Khalid bin Walid, tidak ada jarak 1 jengkal pun di kulitnya, melainkan ada bekas sayatan, tidak ada yang kebal. Umar radhiyallahu anhu yang ditakuti oleh setan, waktu dia sholat dia ditusuk. Ini perutnya di bagian bawah ini semuanya tembus. Tidak ada yang kebal. Dan alhamdulillah belum ada cerita yang kebal ini masih kekal sampai sekarang hidup. Ada ceritanya? Ya, lah tentu ya katanya. Betul ya, belum datang takdirnya. Kalau sudah datang takdirnya mau pakai apa saja. Jadi Nabi SAW tidak mengecualikan yang namanya apa? Azimat.
Masalah berikutnya, bagaimana hukum menggantungkan azimat yang terbuat dari Al-Quran? Ada yang ditulis tanam di bawah pohon cabai supaya cabainya banyak hasilnya, atau apa ditaruh di atas pintu supaya selak tidak masuk, leak tidak masuk, ayat kursi seperti gambar Syekh itu. Ada apa enggak? Besar dia punya sorban itu. Ayat kursi dibuat itu, dikaligrafikan. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Berubah jadi ayat kursi, dia coba. Digantunglah di atas pintu. Dan yang lainnya. Bagaimana? Fadhahaba ba'dhum ila jawazi dzalik. Sebagian para ulama kita membolehkan. Ya. Wa minhum man mana', sebagian tidak membolehkan. Wa qala la yajuzu, dan mereka mengatakan tidak boleh ta'liqul Qur'an lil istishfa', menggantungkan Quran sebagai obat. Wa huwa shawabu li wujuhin minha, dan ini pendapat yang lebih benar, larangan hatta menggunakan Al-Quran. Kenapa? Dengan sebab berikut. Pertama, keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantung Al-Quran sebagai azimat, dan keumuman larangan ini tidak ada dalil yang mengkhususkan. Yang kedua, saddan lidzari'atis syirik, untuk menutup jalan menuju kesyirikan. Sebab kalau Quran dibolehkan, nanti lama-lama akan membolehkan yang lain juga. Dengan alasan Quran boleh, oh berarti ini juga boleh. Quran itu kan baik, ini juga baik. Maka ditutup sarana ini oleh syariat kita. Yang ketiga, jikalau Quran ini digantung di badan dan semisalnya, tidak menutup kemungkinan Quran ini akan dihinakan. Dia masuk WC bagaimana? Dia kada hajat, apa mau dibawa? Dan yang lainnya. Kemudian sebab berikutnya, berobat dengan Al-Quran dibolehkan dalam beberapa bentuk. Mana dia? Al-qira'ah bihi alal marid, membacakan yang sedang sakit. Bukan digantungin Quran itu di lehernya, bukan, dibacakan. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha membacakan Nabi SAW tatkala Nabi sakit, dibacakan al-mu'awwidzatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebagaimana Jibril membacakan Nabi SAW. Itu yang ada, bukan digantung. Ya, digantung ayat kursi. Ayat kursi itu dihafalin, difahami maknanya, diimani sifat-sifat Allah yang di dalamnya. Ini enggak, gantungnya ayat kursi tapi enggak percaya Allah di atas. Ayatnya wa huwal aliyul, dia yang maha tinggi dan maha agung. Dan yang lainnya dari alasan-alasan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian dalil berikutnya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'a, dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan azimat maka dia telah jatuh dalam syirik. Siapa yang menggantung azimat dia jatuh dalam kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh beliau. Hadis ini menunjukkan haramnya menggantungkan azimat
Dan Nabi SAW mengatakan faqad asyrak, yang menggantung syirik. Tanpa melihat apa maksud para jamaah. Pokoknya gantung kita jatuh dalam kesyirikan. Jadi tidak ada jalan kita sama sekali untuk menolak bala, untuk mendatangkan manfaat menggunakan apa? Azimat. Kenapa bisa terjadi seperti ini para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla? Karena kejahilan kita akan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tolak bala. Sementara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Pertama mulai di zikir pagi dan petang. Yang lengkap sekali itu para jamaah perlindungan itu. Lain lagi zikir masuk rumah, zikir keluar rumah. Lain lagi naik kendaraan, turun ke naik tanjakan, turun tanjakan. Lain lagi melihat orang yang terkena bala. Nah, karena kejahilan kita terhadap zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang membuat orang bergantung kepada apa? Azimat. Dan apa? Kadang-kadang orang ini apa? Tidak mau repot, asal gantung jadi sudah. Padahal apa? Dengan zikir itu, dengan doa itu, supaya jangan kita putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Sekarang apa? Lebih ingat sama azimatnya ketimbang Allah, bagaimana Allah tidak melupakan kita? Maka disebabnya disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, man tawakkala ala syai'in wukila ilaihi, siapa yang menyerahkan dirinya kepada sesuatu, Allah lepaskan dia kepada apa tempatnya berserah itu. Kalau kita bergantung sekarang kepada azimat, ya Allah serah kita kepada azimat. Tapi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bersandar kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan memeliharanya. Dan kita ini tidak bisa terpisah dari Allah Azza wa Jalla sekejap mata pun. Itu sebabnya zikir pagi dan petang itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kemudian hadis berikutnya disebutkan oleh al-musannif rahimahullah taala dari Uqbah bin Amir juga, man ta'allaqa dari riwayat Imam Ahmad dari Ruwaifi', dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Ruwaifi', hai Ruwaifi', la'alla al-hayata satatulu bika, jangan-jangan umurmu panjang wahai Ruwaifi'. Fa akhbirin nas, beritakan kepada manusia ini, anna man aqada lihyatahu, barang siapa aqada lihyatahu, mengikat janggutnya. Nah ini hati-hati, ini suka ikat janggut ini. Kenapa? Dahulu orang-orang Arab itu dia ikat janggutnya untuk apa? Untuk kebanggaan, gagah-gagahan. Yang diikat itu rambut, bukan janggut. Ini jangan-jangan dikepang, dia punya janggut atau dipelintir kemudian diikat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengikat janggutnya, au taqallada wataran, atau dia membawa watar, tali panah, tali busur panah, untuk dijadikan sebagai apa? Azimat.
aw istanja biraji'i dabatin, atau istinja dengan kotoran hewan, aw 'azmin, atau beristinja dengan tulang, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Asyahid para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang taqallada wataran. Taqallada wataran, itulah dia yang menggantung watar. Watar ini sebagai apa? Nah, asalnya dari tali busur panah. Sekarang apapun yang dipakai itu dijadikan sebagai azimat. Siapa yang menggantungnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Maka dia tidak ada bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya at-tamaim, azimat adalah tidak sunyi, hukumnya dari tiga. Pertama, syirkul akbar, jikalau diyakini dia yang berpengaruh, bereaksi. Yang kedua, syirkul asghar, kalau diyakini sebagai sebab. Yang ketiga, hukumnya haram. Semoga Allah azza wa jalla selamatkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, bisa menjauhkan kesyirikan ini yang kecil maupun yang besar. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Jika istri sedang haid lalu suami sering bercanda istri lalu istri marah, apakah saya berdosa
kita katakan bahwasanya bercanda dengan istri dengan candaan yang benar tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Tapi istri sekarang ini karena bawaannya haid, ya, suka marah dan semisalnya. Di sini pentingnya suami menenangkan istrinya, jangan marah. Ya, jadi jangan nanti gara-gara dia haid, ya, dia marah dan semisalnya, tidak. Justru inilah dia timbangan kita agama ini untuk bisa mengendalikan apa emosi kita. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Saya pernah nemu jimat yang berisikan rambut yang dibungkus uang tahun 1998. Lalu saya ambil uangnya buat koleksi dompet. Pertanyaan, apakah termasuk bagian dari pelaku kesyirikan? Pertama, siapa yang punya? Dompet orang yang enggak boleh diambil. Harus dikembalikan kepada yang punya dan ingatkan dia ini kesyirikan. Wallahu taala ala wa alam. Terus bagaimana sering kita dengar orang tua tulah manuh anta laun. Apakah ini kesyirikan? Ini bukan kesyirikan. Tetapi apa, mendahului ilmu Allah ini. Allah Ta'ala. Adakah dalil bagi mengerjakan 3 hari di awal Rajab seakan ibadah 2 tahun? Ya, enggak ada puasa keutamaan puasa Rajab itu para jamaah. Hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif sebagaimana disebut oleh Ibnu rahimahullah. Jadi bulan haram ia tidak khusus untuk berpuasa membawa Allah Ta'ala. Lewat siapa? Ya, lewat WhatsApp. Enggak ada kirim Fatihah itu. Pokoknya anak berbuat baik, orang tuanya otomatis dapat. Kenapa? Karena anak itu hasil orang tua. Ya. Dan yang disuruh itu doakan, bukan kirimin dia Fatihah. Maka kirim pahala bacaan dalam mazhabul Imam Syafi'i ini adalah tidak sampai. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, tambahan doa sujud apakah boleh astaghfirullah wa a'udzubillah? Enggak ada itu. Tapi kalau doa silahkan. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum mendatangkan ustadz untuk diminta doa untuk penyembuhan penyakit? Yang dibacakan ustadz beberapa itu ayat-ayat ruqyah. Kita katakan, ya, meminta diruqyah di dalam agama kita hukumnya apa? Makruh. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah adab tidur dilakukan hanya pada saat tidur di malam hari saja atau setiap akan tidur? Kita katakan keumumannya adalah untuk tidur, tetapi secara khusus kalau melihat riwayat itu adalah tidur malam. Wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk syirik apabila kita pergi kerja lalu lupa bawa HP, serasa gelisah hati kita? Ini kalau ini tidak syirik namanya ini. Ya. Tapi seolah-olah melupakan istrinya ini. Bahkan mungkin lebih dari istrinya, ya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada dalil hukum rokok itu haram? Banyak. Tapi kalau mau lihat gambar rokok di Quran nggak ada. Karena orang-orang yang mengatakan tidak haram ini maunya dilihat gambar rokok di Quran baru bilang haram. Ya. Padahal apa? Pertama, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Itu dokter bilang rokok dapat membunuhmu. Ya, Allah taala ala wa alam. Saya buat sumur ternyata akhirnya tidak layak dipakai, posisi tertutup cor. Apakah benar ada dalil di sumur yang ada air tersebut bisa memang untuk tempat setan jin?
Saya tidak tahu. Wallahu taala ala wa alam. Jika saya punya ruko mau dikontrakkan orang untuk klinik dan perawatan, penitipan hewan, jual makanan, di antaranya hewan itu anjing, kucing, apakah boleh? Kalau seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sana ada unsur penjualan barang haram. Wallahu taala ala wa alam. Apakah diperbolehkan kaligrafi dipajang? Tidak boleh pajang Quran, disuruh ngamalin Quran, bukan majangin Quran. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana melihat acara berita TV dibawakan seorang wanita sedang melihat berita media yang terpercaya, yang bacaan sih cari. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana pesantren mengajarkan ilmu silat, ilmu kebal? Kalau silat tidak ada masalah, tapi ilmu kebalnya yang bermasalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kan hiasan tidak boleh. Lah bagaimana dengan Masjid Nabawi? Kan banyak kaligrafinya. Masjid Nabawi kan bukan Nabi yang bangun kaligrafi itu. Yang bangun kan arsitek. Pokoknya bagaimana indah ya sudah. Ya. Sementara apa? Nabi SAW atau ucapan sahabat Ibnu Abbas, "Idza zawwaqtum masajidakum wa hallaytum masahifakum faddamaru 'alaikum." Apabila kalian telah menghiasi mushaf kalian, mengukir dan memahat masjid-masjid kalian, kehancuran atas kalian. Jamak-jamak sudah. Maka apa dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika merenovasi Masjid Nabawi? Beliau mengatakan, "Akinnun nas minal harri wal matari." Lindungi orang dari panas dan dingin, cukup. Ya Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum naruh tulisan Al-Quran di kolam ikan katanya untuk menakuti pencuri, kata lain. Sekalian aja setrum ditaruh biar pada mati ikannya. Ini menghinakan Al-Quran ini. Ini pertanyaan dari Saleh dari Bali ini, pecalang ini. Ya, pecalang Bali ini. Ya, Pak Saleh namanya ini. Bolehkah membunuh nyamuk dan lalat dengan raket listrik? Ya. Kalau listrik tidak ada masalah, ya. Tapi menggunakan api ya ini yang bermasalah ini. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum pakai batu cincin akik? Boleh, enggak apa-apa saya pakai ini. Yang penting jangan ada keyakinan. Ya, yang penting dari perak. Adapun matanya tidak ada masalah. Dan yang penting juga jangan dari emas. Wallahu taala ala wa alam. Yang penting yang pakai cincin akik jangan dia okok. Lekak. Ya, bahasa timur okok katanya. Lekak. Suka bohong ini katanya. Semalam saya bermimpi didatangi sama isinya ini katanya. Wallahu taala ala wa alam. Ada seorang laki-laki punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, kemudian menikah dengan seorang perempuan punya 2 orang anak perempuan. Kemudian laki-laki itu meninggal. Yang mana ahli warisnya? Kalau laki-laki yang meninggal, sang bapak maksudnya, ahli warisnya itu anak kandungnya dia saja, anak tirinya bukan bagian. Yang juga dapat warisan istrinya. Adapun anak tiri enggak dapat bagian sama sekali. Wallahu taala ala wa alam. Apakah saya berdosa berbohong kepada teman yang ingin meminjam uang untuk membelikan siwak setan alias rokok, dengan mengatakan bahwa saya tidak punya uang padahal uang saya ada? Kasih tahu dia, saya tidak kasih minjam kalau rokok. Terus terang supaya dia tahu. Kalau kita tidak terus terang, kapan dia mau tobat? Ya, wallahu taala ala wa alam. Mana lebih afdal, zakat fitrah diberikan langsung atau dikumpulkan? Kita katakan tergantung maslahatnya sekarang. Mengumpulkan yang lebih besar maslahatnya, lebih adil, lebih baik dikumpulkan. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya? Apakah boleh menyebut-nyebut amalan kita, infak kita, sedekah kita di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk? Kalau di hadapan Allah maksudnya untuk bertawassul, ini hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah.
Tidak ada itu bid'ah itu. Ya, karena apa? Tidak ada hubungannya batu nisan itu. Batu nisan itu sekedar tanda. Jadi Nabi SAW mengatakan, supaya aku tahu ini kuburan saudaraku, aku bisa menguburkan. Tidak ada dibungkus pakai kain putih, kain hitam, apa semuanya. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin apa bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Kita ingatkan jangan lupa masalah maskarnya para jamaah ya. Dan nanti ingat kan ya, demikian untuk dimaklumi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.